Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap semangat ya. Sudah siap untuk belajar darinya? Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like. Oke, enjoy for watching. Oke anak-anak, sekarang kita sudah sampai di bab 2, yaitu tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah ya. Jadi beberapa prestasi yang ditorehkan oleh Daulah atau dinasti Abbasiyah itu mencakup beberapa bidang anak-anak. Yang pertama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, yang kedua pada bidang politik dan militer, yang ketiga pada bidang ekonomi, dan yang terakhir pada bidang budaya atau bidang seni budaya. Oke, kita ke bidang pengembangan dan ilmu pengetahuan dulu ya. Jadi Khalifah pada masa dinasti Abbasiyah itu memberikan perhatian yang besar pada ilmu pengetahuan, yaitu salah satunya adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Beliau ini meminta kepada para ilmuwan itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, karena adanya kerjasama yang epik antara pemerintahan dan para ilmuwan ini, sehingga ilmu pengetahuan ini berkembang dengan pesat. Sehingga lahirlah banyak ilmuwan yang menemukan banyak penemuannya di berbagai bidang ilmu yang mereka kuasai. Misalnya, pada masa Abbasiyah itu lahirlah seorang Al-Khwarizmi. Ya, beliau adalah penemu aljabar, penemu angka nol anak-anak. Nah, ternyata penemu aljabar itu adalah seorang muslim yang mana ada pada masa dinasti Abbasiyah. Juga ada di sini Al-Jahiz, ahli biologi. Kemudian ada Al-Biruni, ahli astronomi. Nah, beliau inilah yang menemukan hitungan angka pada tahun. Jadi satu tahun ada 365 hari itu ditemukan oleh Al-Biruni ini anak-anak. Nah, kemudian yang ada juga Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina inilah bapak kedokteran. Jadi kitab karangannya itu dijadikan buku pedoman wajib bagi para dokter di seluruh dunia. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, yaitu yang pertama karena adanya asimilasi budaya. Jadi adanya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah itu mendatangkan kemajuan di banyak bidang, karena saat itu Persia kan sudah maju. Jadi orang dinasti Abbasiyah ini ketularan dengan kemajuan yang ada di tetangganya itu, yaitu di Persia tadi. Nah, yang kedua karena adanya gerakan penerjemahan. Jadi banyak naskah-naskah dari non-Arab itu, ilmu-ilmu dari orang-orang luar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi orang-orang Arab itu lebih mudah untuk belajar karena bahasanya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, yang ketiga karena didirikannya pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Lah, Baitul Hikmah ini adalah tempat para ilmuwan itu untuk mengembangkan penemuannya. Nah, selain itu juga dibentuk Majelis Munadzarah. Majelis Munadzarah ini adalah jadi tempat berkumpulnya para ilmuwan untuk membahas suatu ilmu. Lah, adapun Majelis Munadzarah ini itu baru dibentuk pada masa Khalifah Al-Ma'mun ya. Oke, selanjutnya kita ke politik dan militer ya. Jadi yang pertama dari politik dulu. Adapun beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah itu yang pertama, mereka menjalin kerjasama dengan negara lain. Adapun manfaatnya dari menjalin hubungan ini diantaranya anak-anak itu untuk menjaga kestabilitasan keamanan dalam negeri, sehingga negara itu kuat apabila ada tekanan atau pemberontakan dari bangsa lain seperti itu. Jadi mereka bekerjasama untuk menjaga keamanan negaranya. Kemudian selanjutnya juga
memperbolehkan orang non-Arab untuk ikut ke dalam pemerintahan. Jadi kalau pada masa dinasti Umayyah itu kan sangat kental sekali ya kastanya. Jadi orang Arab dan orang non-Arab itu sangat dibedakan. Tapi pada masa dinasti Abbasiyah ini kelas sosialnya itu dihapus. Bahkan orang non-Arab itu sudah boleh untuk ikut dalam pemerintahan. Selanjutnya adalah menertibkan administrasi pemerintahan, yaitu dengan mengangkat wazir, mengangkat Raisul Kitabah, mengangkat kepala daerah, dan membentuk mahkamah agung. Jadi dengan ditertibkannya administrasi pemerintahan ini menjadi terstruktur, sistematis, dan tidak amburadul lagi, seperti itu ya. Kemudian di bidang militer anak-anak, kiat-kiat yang dilakukan yaitu dengan memperbolehkan orang non-Arab bergabung dengan anggota militer. Jadi sebelum dinasti Abbasiyah ini berdiri, di dinasti Umayyah itu memang terjadi perbedaan kelas ya anak-anak ya. Jadi orang Arab dan orang non-Arab. Jadi kalau orang Arab itu mendapatkan perlakuan yang bagus gitu loh, sedangkan orang non-Arab ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik, seperti itu. Kemudian adalah memberikan anggaran yang besar untuk kegiatan militer. Jadi dengan kiat-kiat ini maka politik dan militernya ini menjadi berkembang pesat. Oke, yang ketiga adalah pada bidang ekonomi. Jadi dinasti Abbasiyah itu berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonominya itu pertama kali itu pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur atau Khalifah yang kedua. Oleh sebab itu beliau dijuluki dengan sang peletak dasar ekonomi Daulah Abbasiyah karena beliau adalah khalifah pertama yang berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi. Bahkan pada masa khalifah di awal-awal, yaitu pada masa khalifah yang masuk pada periode pertama, itu mengalami masa keemasan. Puncaknya itu ada pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Karena apa? Karena pendapatan negara itu lebih besar daripada pengeluarannya. Adapun beberapa sektor yang menyebabkan perekonomian mulai meningkat itu terjadi di sektor perdagangan, sektor perindustrian, dan sektor pertanian. Beberapa kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan perdagangan yaitu dengan mereka membangun jalan-jalan. Jadi mereka itu memperbaiki infrastruktur dulu. Jadi kalau sudah jalannya sudah mulus, nanti otomatis transportasi perdagangan itu akan lancar. Selain itu juga mengadakan pameran-pameran perdagangan dan beberapa pasar di berbagai kota. Dari kiat-kiat tadi ini, banyak kota menjadi kota dagang. Ya, kota dagang besar. Di antaranya ada kota Baghdad yang mana menjadi kota dagang terbesar nomor 2 di dunia. Bahkan pada masa Daulah Abbasiyah ini rakyatnya itu bisa sampai ekspor ke negara Cina, India, dan Indonesia. Kemudian adapun pada sektor perindustrian itu dengan cara membangun kota-kota sebagai pusat industri. Jadi bayangkan anak-anak ya, setiap kota itu dibangun sebagai pusat industri. Di antaranya kota Syam itu sebagai komoditas industri keramik dan gelas berwarna indah. Andalusia itu komoditas industri perkapalan, persenjataan, dan industri kulit dan lain-lain. Itu bisa dilihat di LKS kalian ya. Kemudian pada sektor pertanian ini juga mengadakan kiat-kiat anak-anak. Apa saja kiat-kiatnya? Yaitu membangun bendungan dan irigasi, menggali kanal, dan membuat lahan pertanian yang baru. Pemerintah ini sangat memperhatikan nasib petani. Bahkan mereka
tidak segan-segan untuk mengambil tindakan yang tegas kepada para penjabat yang mengganggu para petani. Nah, jadi begitulah beberapa kebijakan khalifah-khalifah terdahulu dalam meningkatkan ekonominya, ya. Selanjutnya yaitu pada bidang budaya. Nah, adapun pada Daulah Abbasiyah ini peradaban Islam ini mengalami kemajuan. Lah, berkat kemajuan peradaban Islam ini banyak orang yang masuk Islam secara sukarela, dan bahkan ada orang non Arab itu menjadi kayak orang Arab karena mereka ini benar-benar menirukan gayanya orang Arab, dari pakaiannya, tampilannya, bahkan mereka juga sudah lancar berbahasa Arab seperti itu anak-anak, ya. Nah, adapun kota Baghdad ini bahkan menjadi pusat studi ilmu, seni, dan sastra, bukan hanya untuk orang-orang Bani Abbasiyah saja atau dinasti Abbasiyah saja, tapi untuk seluruh dunia. Jadi Baghdad ini menjadi negara yang terbuka untuk negara lain. Jadi negara lain itu boleh belajar ke Baghdad, ya. Hal ini karena terjadinya proses asimilasi, ditambah dengan adanya kegiatan penerjemahan berbagai macam buku dari Yunani, India, Bizantium, dan Persia ke dalam bahasa Arab. Oke, adapun budaya yang berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada seni arsitektur. Jadi pada waktu itu seni arsitektur itu sangat digemari oleh para khalifah. Nah, seni arsitektur ini itu sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh desain yang unik ya pada waktu dinasti Abbasiyah, yaitu ini adalah masjid di kota Samara, anak-anak. Nah, kemudian ada seni tata kota. Berikut ini adalah seni tata kota Baghdad, ya. Jadi bentuknya itu bundaran, anak, ya. Adapun kota Baghdad ini dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Ya, pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan, anak-anak. Bayangkan 100.000 orang ahli bangunan yang terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lain. Nah, adapun biayanya ini mencapai 4.833.000 dirham. Nah, 1 dirham itu sama dengan 70.000. Jadi silahkan dikalikan saja, 4.833.000 dikali 70.000 itu berapa, anak-anak, ya. Lah, adapun kota Baghdad ini kan berbentuk bundar. Lah, oleh sebab itu disebut dengan kota bundar, atau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Mudawwarah. Lah, pada masa dinasti Abbasiyah ini, anak-anak, dunia sastra ini mencapai puncak kejayaannya. Lah, kota Baghdad pada waktu itu bahkan merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Di antaranya yang terkenal itu ada Ibu Atiyah, Abu Nawas. Bahkan kota Baghdad waktu itu terkenal dengan kisah yang melegenda, yaitu cerita 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Oke, anak-anak, sekian itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala husni timamikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.